Dan Indonesia mengalami musim dingin ketika terjadi musim penghujan. Karena saat itu sering mendung, sering hujan, hawanya dingin. Apa betul begitu? Kita mengalami musim panas ketika kemarau dan mengalami musim dingin ketika musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas musim panas dan musim dingin di Indonesia. Materi ini cukup menarik ya dibahas karena banyak orang mengira bahwasanya di Indonesia ini hanya ada dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nanti perkiraan-perkiraan itu akan kita kembangkan di pembahasan di materi ini. Musim panas dan musim dingin. Kapan sih terjadi musim panas? Kapan sih terjadi musim dingin? Jadi secara teoritis, suatu wilayah itu mengalami musim panas ketika wilayah tersebut dekat atau tepat di atas penyinaran matahari. Sebagai contoh, wilayah seperti Eropa, kemudian Amerika Utara, itu dan Asia Timur tentunya mengalami musim panas ketika bulan Juni, yaitu ketika matahari tepat di atas garis balik matahari utara. Ini ada ya di pembahasan sebelumnya terkait materi gerak semu tahunan matahari. Jadi ada di playlist, silahkan dilihat nanti ya. Kapan wilayah mengalami musim dingin? Yaitu terjadi ketika wilayah jauh dari fokus matahari. Sebagai contoh, kawasan seperti Asia Timur, Eropa, Amerika Utara itu mengalami musim dingin ketika jauh dari sinar matahari, yaitu ketika bulan Desember. Karena ketika bulan Desember, matahari fokusnya menyinari 2/3 lintang selatan atau sekitar Australia gitu. Bagaimana dengan di Indonesia? Banyak orang mengira bahwasanya Indonesia itu mengalami musim panas ketika terjadi kemarau. Karena kemarau tidak ada hujan, kemarau matahari sinarnya sangat terik begitu. Dan Indonesia mengalami musim dingin ketika terjadi musim penghujan. Karena saat itu sering mendung, sering hujan, hawanya dingin. Apa betul begitu? Kita mengalami musim panas ketika kemarau dan mengalami musim dingin ketika musim penghujan. Letak Indonesia, kalau kita lihat ya, letak Indonesia secara lintang kita itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya ada 6 derajat lintang di utara Khatulistiwa atau sekitar 666 km, dan 11 derajat dari 0 derajat ini di kawasan lintang selatan. Artinya sebagian besar wilayah Indonesia itu hampir 2 kali lipat itu berada di kawasan lintang selatan bumi. Musim penghujan di Indonesia. Musim penghujan itu idealnya, normalnya terjadi ketika Oktober hingga April. Ini normalnya ya, karena sekarang sudah agak kacau iklimnya akibat pemanasan global. Kadang hujan datang bulan November, kadang lebih awal bulan Agustus. Itu tidak ideal kondisinya. Tapi kalau kondisi ideal, normal, Indonesia terjadi penghujan antara Oktober hingga April. Nah, puncak penghujan itu terjadi bulan Desember hingga Januari. Informasi ini dapat kita buktikan melalui pendapat ahlinya BMKG melalui buku perakiraan musim hujan 2223. Artinya ini data baru ya, memperkirakan sejak awal September bahwa puncak musim penghujan terjadi bulan Desember hingga bulan Januari. Nah, bagaimana posisi matahari saat itu ketika kita mengalami puncak musim penghujan Desember Januari? Ternyata fokus matahari berada di garis balik matahari selatan, di sekitar Australia ya. Nah, berarti saat itu Indonesia dekat dengan penyinaran wilayah Indonesia
itu berada di wilayah lintang selatan. Dapat disimpulkan bahwa saat itu Indonesia mengalami musim panas karena Indonesia dekat penyinaran matahari. Lah, kenapa kok ketika musim hujan hawanya dingin? Hawa dingin ini terjadi hanya setelah hujan turun. Sebelum hujan turun kita tentu mengalami gerah yang luar biasa, panas yang luar biasa. Makanya dapat disimpulkan Indonesia mengalami musim panas ketika musim penghujan. Selanjutnya musim kemarau Indonesia. Musim kemarau Indonesia ini secara ideal terjadi mulai April hingga Oktober. Nah, puncaknya itu berada di bulan Juni hingga bulan Juli. Nanti ada ya fakta terkait itu akan saya tunjukkan. Bagaimana posisi matahari saat itu ketika puncak bulan kemarau, musim kemarau? Ternyata fokus matahari berada di garis balik matahari utara. Artinya fokus matahari jauh dari Indonesia. Nah, Indonesia jauh dari penyinaran. Dapat dipastikan saat itu Indonesia mengalami musim dingin. Musim dingin ini, hawa dingin ini terjadi karena Indonesia jauh dari fokus penyinaran matahari. Maka tidak heran ketika bulan Juni, bulan Juli utamanya wilayah-wilayah selatan Khatulistiwa itu mengalami hawa yang sangat-sangat dingin. Puncak musim kemarau, kita ambil satu kota ya, kota Semarang. Ini yang merupakan kota ibu kota provinsi yang harusnya memiliki suhu yang cukup tinggi, tapi suhu rata-rata di bulan Juni-Juli bisa mencapai 21 derajat Celcius. Ini juga pendapat BMKG dikutip dari kompas.com 26 Juli 2022. Di update ya tahun kemarin ini. Selanjutnya adalah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini bahkan ada fenomena embun es akibat suhu udara yang cukup ekstrem. Ini juga dikutip 25 Juli 2022. Hampir setiap tahun ya terjadi. Bahkan suhu saat itu mencapai 2 hingga 6 derajat Celcius. Selanjutnya cuaca ekstrim terdingin menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Bahkan puncak suhu terdinginnya mencapai -1 derajat. Lagi-lagi ini juga dikutip 25 Juli 2022, puncak musim kemarau. Ini ya gambarnya, embun es di Bromo, di lautan pasir. Dan ini juga embun es di Bromo terjadi ketika puncak musim kemarau di kawasan yang berumput ya, embunnya membeku. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga bisa menambah wawasan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.